Dari awal kan udah capek-capek pidato terus kan latihan terus diubah pula. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat KWK. Malam ini saya sedang ada di Pasar Kantua, didampingi oleh dua calon kepala dusun. Nah, mereka ini adalah calon kepala dusun di Desa Tanjung Bungo dan juga calon kepala dusun di Desa Koto Prambahan. Kawan KWK, hari ini hampir beberapa laman media sosial itu memuat tentang status yang berkaitan dengan pemilihan kepala dusun. Ini membuat saya sedikit penasaran, sehingga saya bertemu dengan mereka ini untuk berbincang sedikit tentang proses pemilihan kepala dusun yang ada di dua tempat tadi. Nah, mereka ini tentu orang yang punya pengalaman yang langsung dirasakan. Nah, dan tentu pengalaman itu ingin mereka bagi-bagi kepada kita sehingga kita memahami kondisi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Muhammad Ilham ini adalah warga di Desa Tanjung Bungo, dan di sebelah saya ini yang muda, putih, ganteng ini itu Ari Sandi Bendang kalau di Facebook, akun Facebooknya. Nah, Ari Sandi Bendang ini tinggal di Dusun Padang Tengah. Dusun 1 Padang Tengah. Dusun 1 Padang Tengah. Nah, saya mulai dari Ilham. Pak Ilham. Nah, saya dengar Pak Ilham kemarin itu mencalonkan diri sebagai calon kepala dusun. Ya, betul. Benar. Apa yang betul. Nah, Pak Ilham tentu punya latar belakang ya. Mengapa tertarik ingin mendaftarkan diri sebagai calon ketika itu? Alasannya apa? Alasan saya mengikuti kontes Sitmandang. Ya. Alasan saya ikut kontestan Pilkadus ini adalah dengan gajinya 2 juta. Saya dengan gajinya 2 juta sudah tuh dikelilingi oleh undang-undang sampai masa habis jabatannya sampai umur 60 tahun dan tidak semudah untuk diberhentikan. Itu yang membuat tertarik. Iya. Gaji besar 2 juta. 2 juta. Setelah itu masa kerjanya sampai umur 60 tahun. Sampai umur 60 tahun dan dilindungi oleh undang-undang, tidak semudah itu untuk diberhentikan. Tidak semudah itu untuk diberhentikan. Iya, kalau menurut saya. Itu yang menjadi inilah. Iya. Kalau seandainya gajinya kecil kemarin ikut nggak? Karena saya udah berkeluarga, saya berpikir 2 kali untuk mengikuti. Iya. Karena ikut. Wah enggak, saya ingin mengabdi ke masyarakat. Ternyata tadi alasannya itu, dia ikut karena gajinya besar. Itu satu. Yang kedua, masa kerjanya panjang. Yang ketiga, bekerja dilindungi undang-undang. Kalau Ari Sandi, alasannya apa kemarin? Nah, itu niat saya. Soal ikut. Karena itu memang niat saya, Pak, ingin menjadi kepala dusun kan. Dan karena disuruh oleh masyarakat ya juga kan. Masyarakat yang mana? Yang ada di sekitar dusun. Warga Padang Tengah. Warga Padang Tengah ya, Pak. Oh, iya. Itu yang menjadi dasar kemarin. Tertarik untuk ikut. Ya. Semula tertarik tidak? Kalau secara pribadi lah, kalau tak didorong masyarakat itu tertarik tidak? Tertarik juga, Pak, karena lama kan masanya kan. Oh, masa kerjanya. Iya, oh iya. Kan, berarti hampir mirip dengan Hampami lah ya. Iya. Oh, itu tanya sama Ilham dulu. Saya tanya sama Ilham. Ketika nama sudah keluar sebagai bakal calon. Nah, setelah itu, setelah hasilnya ikut tes ya. Setelah ikut tes, hasilnya keluar. Puas tidak dengan hasil yang keluar itu gitu? Kalau saya sangat puas dengan hasil tersebut. Sangat puas. Karena yang mengalahkan saya itu orang hebat. Dan saya kalah yang paling jauh kalahnya di nilai pidato. Nilai pidato? Iya. Pidato saya kurang memuaskan mungkin bagi panitia. Dia apa aja yang dites kemarin?
tes tertulis, wawancara, pidato. Kalau si Arisandi, Iya Pak. apa aja yang diuji kemarin? Sama. Yang pertama teori dulu kan, yang kedua interview. Interview ya. Interview ya. Setelah itu Yang ketiga pidato Bang. pidato. Ujian tertulis Ya, ada Pak. 50 soal ya. Iya Bang, 50 soal. Berhasil dijawab dengan skor 33 betul ya. Iya Bang. Berarti sekitar 18 lah yang 17 lah Bang yang 17 ya. Sulit nggak soalnya? salah. Enggak Bang, Enggak ya. enggak sulit. Enggak. Tes keduanya apa lagi? Tes keduanya tes interview Bang. Interview. Interview, Yang ya. menginterview siapa? Yang interview Orang tim- kecamatan tim kah? kecamatan Bang. Oh, ada tim kecamatan ya, Iya. tim penguji dari kecamatan ya. Iya, Bang. Nah, apa yang ditanya ketika itu? Yang ditanyakan sama Ari Bang, apa fungsimu menjadi kepala dusun nantinya, tugas kamu ya katanya. Hmm. Setelah itu apa lagi ujiannya? Setelah itu pidato lagi Bang. Pidato. Ya. Nah, pidato itu disiapkan sendiri atau memang panitia yang menyiapkan? Pertama dulu awalnya disiapkan sendiri katanya Bang. Yang bilang disiapkan sendiri siapa? Panitia tuh Bang, Panitia pemilihan di Iya, kecamatan atau di desa Bang. Oh, di desa ya. Disampaikan ke peserta Iya disampaikannya. bahwa pidato disiapkan sendiri Iya. itu diuji. heeh. Nah, kemudian kok bisa berubah? Tahu itulah orang kecamatan tuh bisa boleh berubah Bang. Hmm. Apa alasan pihak kecamatan kemarin merubah? Katanya pidatonya anggap aja kalian nanti menjadi dusunnya. Itu aja yang ditampilkan katanya Bang. Oh, anggap saja jadi dusun. kepala dusun. Iya. Jadi pidato yang disiapkan? Kan Itulah- udah disiapkan. Itulah mengulang lagi Bang, cari bahan lagi kan. Oh, iya Itulah. juga. Repot juga Iya, kalau repot begitu. ya. Kemarin kalau pidato seperti apa Ilham? Pidato cabut undi. Oh, cabut undi. Itu prosesnya Iya, cabut undi. prosesnya. Kalau materi? Tak ada materi-materi langsung. Nah, itu kan cocok, ya. Cabut undi langsung. Oh, pidato. Materi pidato siapa yang menyiapkan? Pihak kecamatan. Pihak kecamatan yang menyiapkan, bukan di desa dikasih tahu nggak seperti Arisandi tadi bahwa siapkan konsep pidatonya. Tak ada. Tak ada ya. Berarti di kecamatan disuruh dikasih tema satu, disuruh pidato. Ya cabut undi. Nah Arisandi saya mau tanya gitu. Ya Bang. Dari nilai pidato, ujian tertulis, setelah itu interview. Kalau Arisandi sendiri merasa puas tidak? Puas tuh Bang. Puas. Alhamdulillah puas. Apa yang membuat Arisandi itu puas dengan hasil uji yang Arisandi terima? Waktu tes ketiga. Ya, tiga-tiganya Ya itu memang hasil saya sendiri Bang. Ya. hasil Ya, sendiri. nggak ada bantu apa kan. Ya. Enggak murni ya. Alhamdulillah. Dan ya. waktu itu yakin lah ya menang. Yakin ya. Yakin. Memang- Ketika hasil ujian itu keluar, nah Arisandi tadi punya ini ya, punya harapan, Iya. rasanya puas. Insya Allah saya dapat. Ah, ya. Ketika tak dapat, Ah, ya, Bang. seperti apa kesan? Kecewa Perasaan. Bang, ya. Lah, kok kecewa? Perasaan tak dapat ya. Mm-mm. Sedih, Kecewa. pasti sedih Bang. Sedih ya. Ya, padahal udah maksimal rasanya kan. Aha. Iya. Kalau pesaing-pesaingnya gimana rasanya? Dibandingkan lah, kita kan bisa membandingkan diri kita dengan pesaing kita. Ya, yang tiga itu yang paling tinggi Bang. Terus baru Ari kan. Oh. Itu nilainya. Baru apa kemudian Iya, yang tinggi itu. baru itu. Wah, jadi Iya. agak sedih Iya, juga ya sedih, kok ya. bisa tinggi seperti itu. Iya. Ya. Kalau dalam pemahaman Nawa ya ketika memandang lawan itu bisa dalam tanda kutip ya bisa temakan tidak? Insya Allah bisa Bang. Ya, Oh begitu yakinnya Iya, Wak, ya. iya. Tapi pas keluar hasilnya Kaget kan? Nggak sesuai dengan yang diinginkan kan? iya. Jadi itu kawan-kawan. Ternyata Arisandi ini ketika ujian tertulis tadi nilainya tinggi, skornya tinggi, walaupun angkanya 33, tetapi ada yang lebih tinggi. Nah, ketika pidato sudah disiapkan, kemudian panitia ternyata menyiapkan lagi ya Iya, pidato. di rumah. Ya. Setelah itu, yang ketiga poinnya bahwa Arisandi ini awalnya merasa yakin kalau dia Iya, itu lulus. bakal lulus gitu, tapi ekspektasi ternyata tidak seperti Iya, yang dibayangkan. Kenyataan. Kenyataan ya. ikhlas tidak.
Ikhlas bang ya. Bener dari hati enggak lah bang. Kok nggak ikhlas? Ya kan nggak adil bang. Lah, adil dari mana? Adil dari mana? Kok tak adil? Kan ada bahasa tak adil. Adilnya dari mana? Ya, kan seharusnya harus sama-sama murni lah bang ya kan apanya. Sama-sama murni. Sama-sama murni. Memang Maksudnya apa gitu? Saya bingung sama-sama murni. ya benar-benar nggak ada apa lah kan kalau Berharap ya. berharap ujian ini dilakukan. Ya, transparan lah ya. Unsur transparan Transparan. terpenuhi ya. Ya. Walaupun Ari Sandi tak mengatakan bahwa ini tidak transparan ya. Ya. Ada sedikit mengganjal lah ya. Ya. Bertanya tidak ke panitia pemilihan tentang nilai apa? Kemarin tak pula ditanya, Keberatan nggak? Keberatan nggak dengan hasil? Setelah melihat hasil kawan, setelah melihat hasil sendiri, keberatan tidak? keberatan juga bang sebenarnya bang ya. Disampaikan nggak rasa keberatan itu? Nggak pula disampaikan kemarin bang. Mengapa tak menyampaikan rasa keberatan itu? Sedih lagi bang yang kan nggak lolos. Udah kecewa aja. Udah kecewa ya. Atau mungkin ada kesempatan yang lain ya? Iya. Nah, itu dia. Kalau Ilham, ketika tidak lulus, merasa sedih tidak? Kalau sedih itu wajar. Memang Wajar. sedih. Hmm. Saya tidak menafik, pasti sedih. Apa yang membuat Ilham merasa sedih? Sedih dengan hasil keputusan kalah tuh sedih. Tapi tak bisa pula kita sedih kan, berlarut-larut ya. Iya. Mungkin bukan itu takdirnya Ilham. Mungkin ada yang lebih baik lagi. Ada yang lebih baik. Ini seperti itu juga pemikiran terakhirnya. Namanya sangat sedih bang. Sangat sedih sekali. Pas waktu keluar tuh kan. Waduh, kok saya bisa kalah ya? Iya. Padahal udah musim baru saya kan. Udah maksimal. Maksimal kan ya. Nah, ini saya terakhir ya, kita terakhir. Saya ingin tanya dengan Ari Sandi. Iya. Ari Sandi orang yang punya pengalaman ikut tes seperti ini. Tentu Ari Sandi punya kesan sendiri, setelah itu punya pesan. Nah, semua tujuan kita memilih pemimpin itu kan baik. Dan yang menang ini tentu orang-orang yang terbaik ya. Apa hal yang harus diperhatikan ke depan kalau kita ingin memilih pemimpin itu? Menurut pendapat Ari Sandi sendiri. Ya transparan lah bang ya. Mm-mm. Yang pertama tuh transparan ya. Mm-mm. Yang kedua jangan ada kan apa kan? Jangan ada intervensi maksudnya. Iya. Memihak lah kan ya. Ya. Kok begitu alasannya? Apa yang membuat Ari Sandi berpikir seperti itu? Jangan sampai ada yang pihak memihak. Apa yang membuat Ari Sandi berpikir seperti itu? Kan udah ditengok dari ketiganya itu bang ya. Orang-orang yang Tapi sudah lah Iya ya. sudah lah ya kan. Iya. Mudah-mudahan ada yang terbaik lagi untuk Ari Sandi ke depan. Amin. Amin. Kalau Ilham, Apa tuh? tadi Ari Sandi punya ini pesan setelah ada kesan ketika mengikuti tes itu. Pesan si Ilham sendiri apa sih? Kalau seandainya ada lagi proses pemilihan, entah itu bapak, entah itu kepala dusun, entah itu kepala desa, apa yang harus? Saya mengharapkan untuk penunjukan panitia itu dipilih seindependen mungkin dan dipilih seobjektif mungkin dan tidak ada seindependen. Tidak ada hubungan dengan peserta. Hubungan panitia itu tidak ada hubungan panitia itu dengan peserta. Tak ada ya? Tidak ada hubungan Artinya saudara betul. atau tetangga atau gimana. Kalau bisa jangan. Jangan ya? Supaya tidak timbul rasa pikiran orang Pikiran negatif. liar ya? Iya. Tidak salah kan? Seandainya panitia itu tetangga atau paman kita. Salah tidak orang kalau berpikiran negatif. Kalau dalam proses pelaksanaan kita minta jujur, adil, Iya, gitu ya. jujur. Kita kan ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang terbaik. Kalau mendapatkan pemimpin yang terbaik itu harus dipilih dengan cara yang baik. Kalau Ari Sandi berpikir seperti itu juga? Ya sama lah bang. Ya. Wah, sesuatu yang baik pasti dihasilkan dari proses demokrasi yang baik. Baik. Kesimpulan yang menarik bahwa setiap proses demokrasi kita harus mengedepankan nilai-nilai moral, baik itu kejujuran, tanggung jawab, setelah itu
rasa keadilan itu harus terpenuhi. Karena apa? Yang dipilih itu adalah pemimpin yang memenuhi 3 karakter itu. Nah, salah satu pesan diantara dari wawancara saya ini yang saya tangkap bahwa mereka siap kalah, mereka siap untuk berkarya ke depannya. Tetapi dengan satu catatan, bahwa ke depan ada baiknya setiap proses pemilihan itu dilakukan secara jujur, adil dan transparan. Betul-betul demokrasi ya. Sekian kawan KWK wawancara kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kepada kepala dusun yang terpilih, selamat bertugas ya. Ham, selamat bertugas. Selamat bertugas. Menjalankan amanah. Menjalankan amanah. Ke depan bisa melaksanakan tugas itu sesuai janji-janji yang disampaikan ketika proses pemilihan itu dilaksanakan. Saya KWK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.